Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Fassalatu man wassalamu ala habibi rabbil alamin al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina wa sayyidina wa safwatina khairi khalqillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul kiram al mukarramin, segenap pengurus Masjid Quwwatul Ummah, Bapak Ibu, para orang tua kami, para alim dan ulama, nenek mama cedik pandai, anak-anakku sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan membawa pada pagi hari ini menyampaikan amanah yang sudah dijadwalkan oleh segenap pengurus untuk mengisi kajian subuh pada hari ini. Insyaallah, adapun tema atau judul yang akan disampaikan adalah mengenai keutamaan zikir pagi dan zikir sore. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita angkat satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah terdapat di dalam surat Al-Ahzab 41-42. Allah mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbahuhu bukratan wa asila. Ayat ini perintahkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Allah menginginkan kepada orang-orang yang beriman berzikir setiap saat, berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Kapan zikir tersebut kita lakukan? Wasabbahuhu, bertasbihlah antum semuanya wahai hambaku kepadaku, kata Allah, bukratan pagi, wa asila dan sore. Namun ayat ini tidak dimaknai sebatas itu, Bapak Ibu. Kita garis bawahi tentang zikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena di ayat lain Allah mengatakan, Allah berfirman, fasbir, bersabarlah antum semuanya, bersabarlah kita semuanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik zikir tersebut ada harapan yang dibawa oleh perasaan kita, perasaan takut, perasaan berkeinginan. Semua harapan kita digantungkan kepada apa yang kita ucapkan. Maka kata Allah, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu nyata, janji Allah itu benar adanya. Maka ketika kita berzikir, awali wastaghfir lidzanbik, memulai zikir kita meminta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, wasabbih bihamdi rabbik,
bertasbih seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti kita masuk ke masjid, Bapak Ibu, salat tahiyatul masjid, maka Rasul mengisyaratkan melalui Bilal bin Rabah pada saat itu, ketika Bilal bin Rabah tidak sampai untuk melakukan salat tahiyatul masjid, kalimat thayyibah ini dihadirkan oleh Rasulullah pengganti salat tahiyatul masjid 2 rakaat tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca 3 kali, Bapak Ibu. Dibaca 3 kali, maka pahalanya sama. Baik kita misalkan ke depan Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram misalkan. 2 di antara penghormatan untuk ke masjid. Pilih sholat tahiyatul masjid 2 rakaat atau tawaf sunnah. Kebanyakan orang masuk ke Masjidil Haram, kalau sekarang memakai kain ihram untuk khusus laki-laki, tidak boleh memakai pakaian seperti ini. Untuk ini Bapak Ibu, kecuali perempuan, biasa saja perempuan. Masuk ke depan Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad, tawaf sunnah. Bacaannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sampai ke rukun Yamani. Dari rukun Yamani lanjut doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. 7 putaran pahalanya sama dengan menghormati masjid. Tentunya kalau dibandingkan dengan 2 rakaat tersebut lebih banyak pahalanya ketika melakukan tawaf, ketika di depan Ka'bah. Maka ketika kita tawaf sunnah, ketika awal masuk ke Masjidil Haram, tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid, Bapak Ibu. Berbeda ketika kita mengawali betul, pertama sekali kita memasuki Masjidil Haram, boleh dua-duanya. Sholat tahiyatul masjid dulu, misalkan ada sholat fardu yang belum dilaksanakan, lalu menuju ke Ka'bah, sholat sunnah, tawaf sunnah misalkan, seperti itu. Nah, itu perihal zikir, Bapak Ibu. Nah, lanjutan ayat ini, kapan kita lakukan zikir tersebut? Istighfar, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Bil asyiyi wal ibkar, bil asyiyi sore wal ibkar, dan pagi. Kalau di ayat yang di atas adalah pagi dan sore. Kalau di ayat ini adalah sore dan pagi. Maka dzikran katsiran menurut ulama tafsir adalah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah antum semua ya, wahai hambaku, berzikirlah antum semua. Dari pagi hingga petang, dari petang hingga pagi lagi, begitu Bapak Ibu. Maka disebutkan, wahai orang yang beriman, berzikirlah antum semuanya sepanjang waktu. Begitu Bapak Ibu. Lalu coba kita lihat lagi, jenis zikir ini apa saja? Apa yang dimaksud dengan zikir? Zikir artinya adalah bercerita, Bapak Ibu, mengungkapkan perasaan-perasaan, Bapak Ibu. Berzikir itu artinya adalah mengingat melalui cerita kita. Berzikir mengingat Allah melalui ungkapan perasaan, Bapak Ibu. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Setelah kita 24 jam Bapak Ibu misalkan, atau 12 jam Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan di luar sana, banyak hal-hal yang sifatnya adalah menyinggung perasaan orang lain sehingga menimbulkan dosa, dan itu adalah sangat merusak suasana. Suasana apa Bapak Ibu? Suasana Allah suasana perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa demikian? Surat Al-A'raf 56 mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, setelah Allah selesai
menciptakan langit dan bumi ini, lalu Allah peringatkan kepada kita, wala tufsidu fil ard. Jangan sesekali merusak dunia ini, merusak bumi ini yang telah aku ciptakan, ba'da islahiha, setelah aku selesaikan semuanya. Turun malaikat Jibril beserta Mikail, Israfil, Ijrail. Kalau kita boleh baca di dalam surat As-Sajdah, proses apa penciptaan langit dan bumi sebanyak berapa lama? 1000 tahun Bapak Ibu. Dari langit turun ke bumi 500 tahun. Setelah selesai dilaporkan, diangkat oleh beliau-beliau para malaikat kepada Allah 500 tahun perjalanan dari mana? Dari bumi sampai ke Lauhil Mahfuz, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. 1000 tahun. Itu sudah selesai semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 56 tersebut apa? Wad'uhu khaufa wa tama'a, kata Allah. Jika kita mempunyai masalah, jika kita mempunyai keinginan, mintalah kepadaku, kata Allah. Khaufan dengan penuh harap, wa tama'an dan penuh permintaan. Gantungkan harapan dan keinginan, sampaikan apa yang kita inginkan, permasalahan apa yang kita hadapi, sampaikanlah kepada kami. Jangan merusak alam dunia ini, jangan merusak suasana kita di dalam rumah, suami dengan istri dirusak, anak dengan suami dirusak, anak dengan istri kita dengan ibunya dirusak. Seperti itu Bapak Ibu. Keluarlah lisan-lisan sumpah serapah misalkan, tak perlu itu. Bersabar, pasbir, sabar, seperti itu Bapak Ibu. Maka ketika anak kita madak misalkan Bapak Ibu, tak bisa dikecean Bapak Ibu, berdoa kepada Allah, nah jangan begitu, nah jangan keluar dari lisan kita. Ingat, apa yang keluar dari lisan kita itu adalah merupakan ceritanya. Kalau kita titikkan cerita yang buruk, sumpah serapah yang buruk kepada anak, maka terpatri di dalam hatinya dan pikirannya, sehingga dia tumbuh dewasa, dia punya perasaan dendam kepada orang tuanya. Maka wajar Bapak Ibu, ketika anak kita tidak banyak perhatian kepada kita, bagaimana kita ketika mendidik mereka masa kecilnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa macamnya zikir-zikir tersebut Bapak Ibu? Tidak terlepas hanya saja bacaan atau kalimat-kalimat thayyibah tadi saja, tidak. Banyak macam-macam zikir tersebut. Apa yang kita baca itulah zikir Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan itulah zikir Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan itulah zikir Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan? Contoh, apakah sholat itu adalah zikir? Apakah baca Quran itu adalah zikir? Semuanya adalah zikir. Sholat zikir. Coba kita lihat. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Liduluki syamsi ila ghasyakil lail, dirikanlah sholat. Di dalam sholat ada doa dan zikir Bapak Ibu. Berdirinya kita sholat adalah zikir dan doa di dalamnya Bapak Ibu. Dari kapan? Dari tergelincirnya matahari zuhur asar ila ghasyakil lail, sampai masuknya waktu malam maghrib dan isya. Lalu kita tidur Bapak Ibu malam tersebut misalkan, akhiri sholat tersebut, zikir tersebut dengan cara sholat apa? Wa Qur'anal Fajr, sholat subuh Bapak Ibu. Sholat subuh. Kenapa sholat subuh tidak begini? Wa sholatil fajr, tapi sholat dengan ungkapan apa? Wa Qur'ana. Qur'ana diambil dari lafaz infinitifnya seperti ini Bapak Ibu, qara'a, bacaan. Artinya di dalam sholat itu adalah bacaan. Kenapa kita harus mengakhiri dengan sholat subuh?
inna Qur'anal fajr kada mashhuda. Salat fajar kita, salat subuh kita disaksikan oleh seluruh malaikat Bapak Ibu. Lalu malaikat ngapain? Apakah hanya menyaksikan saja? Tidak Bapak Ibu. Tidak. Siapa yang melakukan ibadah salat, siapakah yang melakukan aktivitas baik pada pagi tersebut, pada subuh tersebut Bapak Ibu, dialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si para malaikat tersebut, bahkan malaikat arsy saja, kepada orang yang beriman perlakuannya beda Bapak Ibu. Alladzina yahmilunal arsy. Malaikat-malaikat arsy, ngapain mereka? Wa min haulahu, dan yang sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbik. Mereka bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak goyah-goyah Bapak Ibu, seperti itu saja. Maka ada yang dilakukan oleh dia. Di samping dia beriman kepada Allah, berzikir kepada Allah untuk kewajiban dirinya atas tugas yang diperintahkan oleh Allah, tapi dia apa? Ada yang diungkapkan oleh malaikat arsy Bapak Ibu apa? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Bayangkan Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, ketika kita sholat, para malaikat menyaksikan kita, dan para malaikat memintakan ampunan kepada kita Bapak Ibu. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni Pak Ketua, ya Allah ampuni pengurus Quwwatul Ummah, ya Allah ampuni seluruh yang ada di Masjid Quwwatul Ummah ini. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Semuanya ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Selama kita duduk di masjid ini, malaikat tak beranjak Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai habis waktu subuh, sampai datangnya waktu syuruk Bapak Ibu. Lalu mereka pergi membawa dosa-dosa kita, ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditulis bahwa mereka diampuni dosanya. Subhanallah Bapak Ibu, Masya Allah. Maka coba kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah, pertanyaannya, kapan waktu berzikir? Kapan waktu berzikir? Kalau tadi macamnya berzikir, selain sholat, masa berzikir itu apa saja? Selain sholat, baca Quran Bapak Ibu. Membaca Al-Quran, coba kita lihat. Hari ini Ramadan, kita membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran Bapak Ibu, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dibaca ketika sholat berdiri Bapak Ibu, ketika dalam sholatnya berdiri Bapak Ibu, maka pahala satu hurufnya adalah 100 hasanah, 100 kebaikan Bapak Ibu. Dibaca ketika duduk, maka pahalanya adalah setengahnya, separuh Bapak Ibu, 50 kebaikan satu huruf Bapak Ibu. Ketika dibaca di luar sholat, dalam keadaan mempunyai wudu, dalam keadaan suci, maka satu huruf berbanding berapa Bapak Ibu? 25 kebaikan. Membaca Al-Quran tanpa mempunyai wudu, misalkan orang yang tahfiz Quran atau yang tidak tahfiz Quran, baca Fatihah saja atau trikul saja misalkan, maka satu hurufnya adalah orang yang membaca Al-Quran di luar sholat tanpa dia mempunyai wudu Bapak Ibu, maka pahalanya adalah 10 kebaikan. Datang lagi ayatnya yang lain, mang ja'a bil hasanati falahu asrun amsalihah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka pahalanya 10. 100 dikali 10 Bapak Ibu. Ustadz, saya baca Qur'annya terbata-bata, saya baca Qur'annya belum lurus misalkan. Orang yang belum lurus saja, kata Siti Aisyah, adalah pahalanya 2. Yang belum lurus, pahalanya 2.
Pahala apa? Pahala dia berusaha untuk membaca dan pahala dia membaca. Yang terbata-bata Bapak Ibu. Bayangkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung, berapa surat Al-Fatihah kita baca? Berapa huruf surat Al-Fatihah? 7 ayat. Berapa huruf Bapak Ibu? Nah, saya tanya ya. Surat Al-Fatihah berapa huruf? Berapa huruf? Coba. Nah, itu dia. 100 berapa? Bapak Ibu. Berbeda-beda pendapatnya. Ada yang mengatakan 153, ada yang mengatakan 143. Dengan tasdidnya, ada yang menghitung dengan tasdidnya, ada yang menghitung tidak dengan tasdidnya, hurufnya saja. Ambil saja yang terbanyak Bapak Ibu, 153 huruf Bapak Ibu. Misalkan 153 huruf dikali 100, dikali lagi 10, lebih banyak. Nah, banyak, sedikit katanya. Dikali 5 waktu. Bismillah sampai waladolin saja 153 Bapak Ibu. Dikali 100, dikali 10, apalagi benar bacanya. Makhorijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, tajwidnya benar, ditambah lagi ad-afin mudo'afin, berlipat-lipat Bapak Ibu, ditambah lagi kali, ditambah atau dikali Ramadan Bapak Ibu. Allahu a'lam berapa hitungannya. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir, baca Quran ketika sholat saja. Di luar sholat begitulah hitungannya Bapak Ibu. Nah, maka pantas kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullun nas yagdu famu'tik fabai'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Kata Rasul di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab sabar Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu bisa dibuka di ujung di akhir hadisnya begini Bapak Ibu. Kullun nas, setiap manusia yagdu mengawali paginya fabai'un nafsah, semuanya menjual dirinya, menyerahkan dirinya kepada siapa? Ada dua Bapak Ibu kemungkinannya. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia berserah kepada siapa? Kepada setan Bapak Ibu, kepada manusia, kepada kepentingan dunia Bapak Ibu. Ada yang seperti itu. Orang sibuk bangun jam 3, orang sibuk bangun jam 4 untuk menyediakan sahur. Ibu-ibu semuanya bangun menyediakan apa? Santapan sahur, makan sahurnya. Tapi di luar sana adalah apa? Dia bangun sama bangun dengan kita. Sama bangun dengan kita. Dia ke pasar, kita ke masjid, sama. Itu kewajiban, ini kewajiban, sama, bagus. Tapi ketika dia sampai di pasar, dia lupa untuk sholat Bapak Ibu. Tapi dia sibuk dengan apa? Sibuk dengan dagangnya. Alih-alih Bapak Ibu, kita tanya, dagang untuk apa? Menghasilkan pitih. Setelah hasil pitih untuk apa? Untuk anak dan istri. Misalkan anak dan istri dari hasil kita disuruh ngapain? Disuruh sholat, disuruh ibadah. Boro-boro kita untuk menyuruhnya Bapak Ibu, sekedar kasih di dalam kehidupan tanpa ibadah hampa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang terbaik kapan, Ustaz? Saya tidak bisa penuh untuk berzikir selama-lamanya. Zikir ingin khusyuk sambil duduk, ada waktunya Bapak Ibu. Kalaupun kita berjalan bisa berzikir, bisa. Sambil masak juga bisa. Sambil menyediakan makanan sahur atau berbuka puasa bisa. Masak Bapak Ibu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala astagfirullahaladzim, ya Allah masak kok apalagi telur ceplok saja, telur dikat telur terus. Ya Allah astagfirullahaladzim, telur lagi, mie instan lagi, ya Allah ya karim. Istighfar terus Bu.
Walaupun kita makan dengan telur, misalkan sambil goreng telur, istighfar saja Bu. Istighfar, ya Allah mudah-mudahan ini jadi rendang misalkan. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan telur ini menjadi rendang. Kan ada rendang telur Bu. Betul kan? Seperti itu. Nah, maka ada waktu yang sangat istimewa Bapak Ibu. Apa? Yang pertama, orang memburu bangun jam 4 atau jam 3, paling tidak misalkan kita bangun jam 4. Maksudnya adalah dia untuk menyediakan sahur. Maka waktu sahur itu kata Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfiruna. Orang hanya sekedar bangun di waktu sahur, dia hanya meminta ampun kepada Allah. Boleh, silakan. Bangun jam 4 misalkan, ambil wudu, hamparkan sejadah, duduk saja, solat tidak. Misalkan tak solat tapi hanya duduk, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Silahkan zikir. Berapa kali? Minimal 100 kali kita baca. Waktu sahur, pendek waktu sahur itu Bapak Ibu. Paling tidak 1 jam. Paling tidak yang waktu terbaik adalah setengah jam sebelum waktunya fajar Bapak Ibu. 4:30 misalkan. Boleh, silahkan Bapak Ibu. Nah, yang kedua, disambung dengan waktu fajar. Waktu fajar kita masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid, lalu salat qabla subuh, lalu salat subuh misalkan, seperti itu. Maka kana masyhuda, seluruh malaikat menyaksikan kita. 2 Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sudah melewati apa? Waktu sahur dan waktu fajar Bapak Ibu. Sambung lagi misalkan jam 6.20 masuk waktu isyraq. Ramai-ramai semuanya sebelum keluar masjid Bapak Ibu apa? Laksanakan sholat isyraq Bapak Ibu. Laksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Usolli sunatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ustaz bahasa awak bisa? Bisa. Sengaja aku sholat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka pahalanya apa Bapak Ibu? Pahalanya kan gadang. Pahalanya haji dan umroh Bapak Ibu. Hanya sholat 2 rakaat, sholat isyraq kita lakukan setiap hari, misalkan jamaah Quwwatul Ummah setiap hari Bapak Ibu. Maka pahalanya sholat isyraq tersebut sama dengan kita mendapatkan pahala haji dan umroh Bapak Ibu. Haji berapa sekarang? Hampir 50 juta Bapak Ibu, kurang 100.000. Betul kan? Umroh sekarang 30-an juta Bapak Ibu. Ngumpulinya bertahun-tahun Bapak Ibu. Tapi hanya sekedar masuk ke Quwwatul Ummah dapat pahala haji dan umroh. Itu waktu apa? Waktu isyraq Bapak Ibu. Tidak lama. Untuk mendapatkan pahala haji tidak lama Bapak Ibu. Hanya 5 menit Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kenapa kita harus berzikir? Contoh, kenapa kita harus berzikir melalui sholat? Berzikir melalui sholat sajalah. Misalkan zikir yang sebanyak-banyaknya, zikir ini, zikir A, zikir B, zikir C, misalkan tak kita lakukan, sholat saja sudah termasuk zikir Bapak Ibu. Zikir apa? Zikir ucapan. Zikir apa? Zikir perbuatan Bapak Ibu. Apakah perbuatan yang baik dikatakan zikir? Zikir Bapak Ibu. Coba kita lihat. Zikir melalui sholat saja. Apa janji Allah? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah Subhanahu wa taala, surat Thaha 32 Bapak Ibu. Apa? Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah ahlimu, keluargamu untuk sholat. Perintahkanlah. Kita bersolat, jangan hanya menyuruh saja. Wastabir alaiha. Ngingetinnya, ngajaknya. Sabar Bapak Ibu. Sabar, sabar dan sabar. Sabar tidak ada batasnya Bapak Ibu. Setelah itu apa? Seumpamanya sholat, kita taruhkan harapan melalui sholat Bapak Ibu. Harapan kita apa? Ya Allah, mudah-mudahan rayo ini jadi, ya Allah. Kalau ukuran Bapak Ibu jadi rayo itu apa? Jadi rayo itu apa Bu? Kebeli baju rayo. Betul gak Bu? Pokoknya kalau ibu-ibu Pak, jadinya rayo tuh, kebeli baju rayo, ada uang
yang baru-baru, betul gak Bu? Itu aja Pak. Belikan baju yang baru-baru tuh, sediakan uang yang baru-baru, habis itu apa? Kasih pitihnya untuk masak rendang dan apa? Katupe. Dah selesai itu Pak. Diam dia. Tapi kalau apa? Rendang saja tidak, katupe saja tidak, udah ngoceh dia Pak. Tak diam mulutnya Pak. Kalau sudah tak diam mulutnya, udah merepet semua Pak. Semuanya merepet Pak. Coba aja Pak. Istri kita kalau tak dibelikan baju biasa-biasa aja. Tapi kalau istri kita tak dikasih uang untuk bikin katupe, wow itu berang Pak. Gak selesai itu Pak. Pasti itu ada ujungnya. Tak terus itu Pak. Sampai apa? Ila yaumil kiamah dia tidak akan diam Bapak Ibu. Malu Pak sama tetangga Pak. Pasti begitu Bapak Ibu. Betul gak Bu? Kita cek nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah. Saya tidak minta rezekimu, tapi nahnu narzuquka, di balik salat itu kami akan memberikan rezekinya. Maka jelas Al-Baqarah 45 Bapak Ibu. Wasta'inu bis sabri was shalah wa inna ala kabiratun illa alal khashiin. Wasta'inu, mintalah secepat-cepatnya pertolongan kepada Allah ala umuri dunya wa din, terhadap urusan dunia dan agama. Dengan cara apa? Bisabri, sabar. Wassalati, dan cara salat Bapak Ibu. Sabar apa? Kata Imam Ibnu Abbas, salat di sini bisa sabar ini bisa diartikan kata Imam Ibnu Abbas apa? Puasa Bapak Ibu. Jadi puasa Ramadan adalah salah satu kita meminta segala urusan, jalan keluar dari segala urusan Bapak Ibu. Jadi rugi Bapak Ibu. Maka jelas ketika malaikat Jibril, ketika siapa? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, ketika itu pada bulan Sa'ban Bapak Ibu, di akhir-akhir Ramadan, ketika beliau naik mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Amin yang pertama ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti itu? Begini, tadi kedatangan Jibril. Jibril berdoa begini, rogima anfu rajulin au ba'uda liman adraka Ramadan falam yughfar. Amin. Apa maknanya? Ya Allah ya Rabbana, aku enggan dan aku sangat benci kepada orang yang menjumpai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia jauh dari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka aku aminkan Bapak Ibu. Kalau sudah Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, kira-kira diijabah atau ditolak? Sudah jelas itu Bu. Artinya adalah apa? Rugi kita berada di Ramadan, tidak puasa, padahal puasa itu adalah bentuk kesabaran, padahal kesabaran itu adalah merupakan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Maka rugi, boro-boro Bapak Ibu dapat ampunan Allah, jalan keluar kehidupan pun, perubahan kehidupan pun tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas surat Al-A'raf 54 itu di ujungnya apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah lebih dekat kepada orang-orang yang baik Bapak Ibu. Artinya adalah rahmat Allah jauh dari orang-orang yang berbuat buruk Bapak Ibu. Adapun dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir perjumpaan kita saya ingin sampaikan zikir-zikir apa saja Ustaz yang bisa kita lakukan sederhana Bapak Ibu. Terdapat di dalam kitab azkar yang saya bawa hari ini adalah apa? Yang pertama Bapak Ibu, ketika selesai sholat fardu, sholat subuh misalkan, apa yang kita baca? Selain yang kita sering baca, istighfar. Setelah istighfar apa? Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal itu dibaca 10 kali Bapak Ibu. Khusus subuh dan asar. Khusus subuh dan asar Bapak Ibu. Kita kan tidak, kalau di sini zikirnya kan masing-masing Bapak Ibu. Kesempatan. Kalau zikirnya yang bareng-bareng di masjid lain kan ada yang bareng-bareng yang dipimpin oleh imamnya. Di sini kesempatan Bapak Ibu. Apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa faedahnya Bapak Ibu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang membaca itu 10 kali minimal Bapak Ibu, kana lahu adlun raqibatin min waladi Ismail Bapak Ibu. Sama pahalanya dengan dia membebaskan budak-budak pada zaman Nabi Ismail alaihi salam Bapak Ibu. Bahkan jauh daripada itu Bapak Ibu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita apa? Wa kutiba lahu asyru hasanatin. Allah menulis di balik bacaan kita 10 kebaikan Bapak Ibu. Wa hutta anhu asyru sayyi'atin, dan menggugurkan dosa dan kesalahannya 10 kesalahan Bapak Ibu. Setelah itu apa? Wa rufi'a lahu asyra darajatin, dan mengangkat dia 10 derajat Bapak Ibu. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Bapak Ibu. Subuh baca setelah, atau baca setelah asar Bapak Ibu, silahkan. Atau ini yang paling sering kita lewatkan apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita urutkan dulu Bu. Setelah zikir, setelah salat Bu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Khusus subuh sama asar Bu. Lalu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali Bapak Ibu. 7 kali Bapak Ibu. Silahkan baca. Maka ketika orang membaca itu, apa faedahnya Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang membacakan kalimat yang tadi, lalu summamut, lalu dia mati Bapak Ibu, lalu dia meninggal pada saat itu juga, selesai membaca Allahumma ajirna minan nar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika malamnya min lailatika kutibalaka jiwaran minha Bapak Ibu, maka dia akan bebaskan ketika dia di kuburnya, di alam kuburnya, dia akan dibebaskan dari siksa kuburnya Bapak Ibu. Masya Allah, ringan, tapi faedahnya ketika pas kita baca, meninggallah kita Bapak Ibu. Misalkan meninggallah malamnya Bapak Ibu, meninggallah siangnya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu lagi Bapak Ibu, ada kalimat yang sederhana, kalimatnya pendek, 2 kalimat, kalimatnya 2 kalimat pendek, tapi diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Dia ada 3 riwayat Bapak Ibu, bahkan 4 Bapak Ibu. 1, subhanallahil azim wa bihamdih. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dia terbalik. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdih. Yang ketiga, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, wastaghfirullah. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Subuh dan asar Bapak Ibu. Silahkan baca. Apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Itu saja yang familiar Bapak Ibu dengan lisan kita. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Kedua kalimat ini ringan dibacanya, pendek dibacanya, tapi berat dalam timbangannya. Allah suka dengan apa yang kita baca.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin rasanya sudah cukup masuk waktu isyraq. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak? Ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Baik. Waalaikumsalam. Oh, pertanyaan di luar materi. Yang tidak mampu, apakah wajib membayar zakat fitrah atau tidak? Tidak. Membayar zakat fitrah itu adalah bagi yang mampu, Bapak Ibu. Zakat fitrah tidak mampu dia membayar, tak wajib, Bapak Ibu. Makanya apa? Makanya Imam An-Nawawi supaya dia bisa berzakat, apa? Yang mampu berzakat, zakati dia, supaya dia mampu berzakat. Begitu Bapak Ibu. Zakati orang yang tidak mampu tersebut, supaya dia mampu berzakat. Ketika zakat kita diberikan kepada dia, maka dia pada saat itu mampu. Si A ngasih ke si ibu tersebut, si B ngasih ke si ibu tersebut, yang satunya zakati, yang satunya makan oleh dia. Maka jelas Bapak Ibu, kenapa pengurus ini mengumumkan Bapak Ibu 10 terakhir kita kumpulkan zakat, atau 2 hari sebelum hari raya kita bagikan zakat, supaya orang tadi yang tidak berzakat, yang tidak mampu berzakat, dia mampu zakat. Begitu Bapak Ibu. Pada dasarnya orang yang tidak mampu, dia hanya menerima saja. Tapi ketika dia terima zakat tersebut, bahkan lebih dari ukuran, misalkan ukuran pemerintah 2,5 kilogram, saya rasa pengurus ini sudah ngasih lebih banyak dengan pitih Bapak Ibu. Ada yang betul gak? Ada yang betul kan Pak Pengurus? Seseorang bisa dapat, ada yang dapat 300.000, 500.000, 600.000. Maka sebelum khatib turun dari mimbarnya pada hari raya, belikan beras tersebut 2,5 kilogram atau 3,8 kilogram. Kasihkan ke siapa? Kasihkan ke tetangga kita yang tidak mampu. Bu, ini zakat kita. Bu, ini zakat saya misalkan. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya bisa berzakat. Babu, kalau pada saat itu mampu Bapak Ibu. Betul. Kalau hanya sekedar ini tidak mampu, jelas tidak mampu, ada yang bayar zakat, tapi yang zakatnya cuma 2,5 kilogram misalkan. Seperti itu. Maka ada Imam Nawawi mengatakan, zakat kita berikan kepada anak kita. Nah, terima zakat mama. Diterima sama anak itu. Artinya beras tersebut sudah menjadi milik anaknya. Anaknya kan di dalam anak kita, di rumah tersebut. Sudah, makanlah sama-sama beras tersebut Bapak Ibu. Boleh, boleh. Dalam keadaan situasi yang mendesak, makanya boleh. Nih Ibu, ini ada 2,5 kilogram. Itu saja Bapak Ibu. Si bapak zakatnya ke istrinya. Nah, Mak, ini zakat apa? Si mak zakat lagi diberikan kepada anaknya, si anaknya kepada anaknya lagi sampai selesai Bapak Ibu. Boleh. Akhirnya apa? 5 anak, 2 orang tua, 3 anak berzakat pada saat itu hanya 2,5 kilogram. Lalu dimakanlah sama-sama harta zakat tersebut. Silahkan Bapak Ibu. Kalaupun tidak dizakati karena hanya 2,5 kilogram saja, dan itu memang tidak cukup, tahu saya zakat Bapak Ibu. Paham Bu? Baik. Ada yang lain? Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berzakat. Silakan. Baik, satu lagi Bu. Masalah Isra sendiri. Baik. Waktunya yang ada karena waktu, ada yang mengatakan setelah Isra, kemudian Isra yang tertera di dalam hisab gitu kan. Iya. Itu kita tidak ngerti apakah
waktu suruh yang ditentukan di dalam hisab itu awal terbitnya matahari atau sudah terbit dengan sempurna. Baik. Nah ini ada yang mengatakan waktu suruh itu adalah awal waktu duha. Duha. Nah, awal waktu duha. Baik. Jadi mana yang benar? Waktu suruk dan waktu duha. Waktu suruk itu adalah di waktu duha, Bapak Ibu. Kapan waktu duha? Waktu duha dimulai dari terbitnya matahari yang disebut dengan suruk. Suruk artinya adalah terbit, Bapak Ibu. Ketika terbit matahari itu sudah masuk duha, Bapak Ibu. Itu waktu Pak. Lalu pelaksanaan sholat suruk, nah ini masalah. Pelaksanaan sholat suruk itu kapan? Ada dua pendapat, Bapak Ibu. Satu pendapatnya Imam Al-Ghazali. Pendapatnya Imam Al-Ghazali adalah sholat suruk tepat ketika terbitnya matahari. Terbitnya matahari, tepat pada terbitnya matahari. Itu Imam Al-Ghazali. Karena alasan beliau adalah apa? Isyraq adalah terbit. Suruk adalah terbit. Sholat isyraq artinya adalah sholat terbit. Tapi masuk akal, Pak. Pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tapi imam mazhab yang 4 sepakat mengenai pelaksanaan sholat isyraq adalah tambahkan 15 menit atau 16 menit, Bapak Ibu. Karena ada hadis yang mengatakan ketika sholat tepat di terbitnya matahari atau sholat ketika tepat di suruk ketika terbit dan terbenam matahari itu tidak boleh. Haram, Bapak Ibu. Maka imam madhab yang 4 tambahkan dari waktu sekarang, misalkan berapa? 6.20 tambah 15 menit lagi. 15 menit itu adalah ukuran sudah 1 mil, Bapak Ibu. Artinya 14 meter dari ufuk, Bapak Ibu. Artinya sudah bergeser, tidak tepat di isyraqnya, Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan sholat isyraq ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Bapak Ibu harus sholat berjamaah di masjid. Setelah sholat berjamaah di masjid, lalu berzikir sampai waktu isyraq, lalu sholatlah isyraq 2 rakaat. Tapi kalau Bapak Ibu sholatnya di masjid, misalkan, lalu assalamualaikum tanpa wirid, tanpa berzikir segala macam, atau berzikir sedikit, misalkan berdoa sedikit, lalu pai ke rumah, belum waktunya sholat isyraq, ketika masuk isyraq ibu sholatnya di rumah, itu pun tidak jadi, Bapak Ibu. Sholat isyraq itu harus di masjid, Bapak Ibu. Harus di masjid, Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu, ibu sudah rutin sholat isyraq, lalu pada saat itu insiden, misalkan sakit, Bapak Ibu, sakit di rumah, ya Allah aku sakit gak bisa sholat isyraq di masjid, padahal sholat isyraq itu harus di masjid, misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Maka orang yang seperti itu silahkan ibu sholat subuh, tapi syaratnya tetap harus berjamaah. Nah, temanin ibu sholat, nak, kau jangan ke masjid dulu, emak sedang sakit. Begitu sholat berjamaah masjid di rumah, lalu wirid sampai isyraq, jangan keluar dari rumahnya, jangan keluar dari tempat sholatnya, baru setelah masuk waktu isyraq tambahkan 15 menit lalu sholat. Begitu, Bapak Ibu. Kalau kita mau mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali, silahkan, asal yakini, Bapak Ibu, saya ittiba kepada Imam Al-Ghazali, silahkan, Bapak Ibu. Kalau kita beragu, maka ikuti imam madhab yang 4 tadi, tambahkan 15 menit. Begitu, Bapak Ibu. Ini kita tidak tahu ini yang di jam ini atau yang di kalender itu. Nah, suruh betul. Jam sekian. Apakah yang dimaksud dengan suruh jam sekian itu adalah waktu pertama matahari terbit atau terbit dengan sempurna? Tidak, itu waktu pertama. Nah, pertama kan? Pertama. Nah, berarti pertama berarti dalam proses. Betul. Betul. Nah, sama kayak maghrib. Betul. Maghrib itu waktu maghrib itu kan terbenam matahari dengan sempurna. Iya. Nah, bukan asal sudah terbenam masih ada yang di ufuk. Iya. Nah, itu kan belum masuk maghrib. Betul. Nah, sekarang waktu suruh ini berarti waktu suruh yang
ini apakah sudah mulai timbul saja atau sudah Waktu suruk itu asal dia sudah timbul, sudah masuk waktu suruk Bapak Ibu. Tidak harus sempurna. berarti waktu itu kita belum boleh sholat berarti. Ya itu tadi menurut Imam Mazhab jangan dulu sholat. Kalau Imam Al-Ghazali sholat. Imam Al-Ghazali Pak ya. Silahkan waktu sholat. Kan lebih baik kita ikuti yang Yang umum saja Bapak Ibu, supaya karena kita ragu, karena kita pun memang orang awam, kita ikuti saya Imam Mazhab. Kalau Imam Al-Ghazali memang sudah tingkatannya bukan lawanan kita, bukan mainan kita Bapak Ibu. Maka ikuti saja, tambah 15 menit, artinya sudah memang betul-betul dia sudah tampak mataharinya. Cukup Pak? Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.